Halo, selamat malam Ultimates. Meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terkini yang kami sediakan hanya untuk Anda. Bersama saya Dea Natalaleno, inilah meja redaksi. Ultimates Universitas Multimedia Nusantara mengeluarkan aplikasi baru bernama UMN Companion atau Union. Aplikasi ini membantu mahasiswa memperoleh informasi seputar kampus. Kira-kira apa fungsi lain dari Union? Berikut liputannya. Universitas Multimedia Nusantara atau UMN meluncurkan aplikasi baru yakni Union. Aplikasi ini diluncurkan pada 20 Mei 2021 dan dapat digunakan di Android dan iOS. Farah Robot Chat akan membantu mahasiswa dalam memberikan informasi seputar jadwal kuliah, nilai, status pembayaran kuliah, dan status peminjaman buku. Selain itu, aplikasi Union juga dapat digunakan untuk membuka email dari pihak kampus. Berikut penjelasan Dwi Kristiawan selaku Koordinator Analisis IT UMN mengenai aplikasi Union. Jadi sebenarnya ide kita mengembangkan aplikasi Union itu kita ingin bagaimana memberikan servis kepada mahasiswa itu dengan cukup hanya menggunakan satu aplikasi saja secara mobile ya. Selain mahasiswa, para dosen juga dapat menggunakan aplikasi Union. Untuk mengakses aplikasi, mahasiswa dan dosen harus menggunakan email kampus. Pada saat pengisian KRS, aplikasi Union digunakan sebagai enrollment assistant. Berikut tanggapan salah satu mahasiswa UMN mengenai aplikasi Union. Ya, itu ngebantu karena kadang kalau ada notification email gitu dia masuk. Cuma saya tetap bukanya dari Gmail karena lebih enak dan leluasa aja gitu. Kedepannya, pihak IT UMN akan menambah beberapa fitur baru, salah satunya adalah pengkategorian email otomatis yang akan diluncurkan pada 10 September 2021. Hal ini diharapkan dapat membantu mahasiswa agar lebih efektif saat mencari email. Vanessa Benedikta, Chantia Kirana, melaporkan untuk UMN TV. There are three main parts to the email that you'll always need to have. Wah Ultimates, adanya Union membantu mahasiswa berkomunikasi mengenai perkuliahan dengan mudah. Tak hanya itu, informasi kampus yang ada di email mahasiswa dapat juga diakses melalui Union loh Ultimates. Beralih ke berita selanjutnya. Berhubungan dengan diperpanjangnya PPKM, pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk akses kegiatan publik. Kira-kira apa fungsi dari aplikasi Peduli Lindungi? Mari kita simak liputannya. Ultimates, selama masa pandemi ini, sertifikat vaksin telah menjadi syarat penting untuk melakukan banyak hal, seperti memasuki mal atau menggunakan transportasi umum. Namun, membawa sertifikat vaksin kemana-mana bisa menjadi PR tersendiri. Maka dari itu, pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Kira-kira untuk apa ya? Dan gimana cara pemakaiannya? Nah, Ultimates, ketika kita masuk ke aplikasinya, kita bisa diberitahu kondisi COVID-19 di sekitar lokasi kita. Seperti misalnya, di lokasi saya saat ini tertulis bahwa resiko sedang. Nah, kalau Ultimates perhatikan, di sini ada banyak fitur yang bisa digunakan. Yang pertama, jika belum mendapatkan vaksinasi, Ultimates bisa mendaftarkan diri melalui fitur pendaftaran vaksin. Di sini, Ultimates akan diminta untuk memvalidasi nomor induk keluarga atau NIK terlebih dahulu sebelum lanjut mengisi formulir pendaftaran. Namun, jika Ultimates telah melakukan vaksinasi, di sini akan muncul sertifikat vaksin yang dapat Ultimates unduh. Beralih ke fitur selanjutnya, sesuai dengan arahan pemerintah, jika ingin pergi ke mall, Ultimates harus memindai barcode untuk check-in. Nah, untuk melakukan pemindaian tersebut, Ultimates bisa menggunakan fitur scan QR Code. Tujuannya untuk mempermudah pemerintah melakukan tracing dan tracking penularan kasus COVID-19. Kemudian, dalam fitur diary perjalanan, Ultimates dapat menemukan riwayat lokasi perjalanan yang sebelumnya telah dipindai menggunakan barcode. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga membantu kita dengan paspor digital.
Pada fitur ini, kita dapat menemukan sertifikat vaksinasi dan hasil tes COVID-19 yang menjadi syarat untuk perjalanan. Tidak hanya itu, jika Ultimates merasa tidak enak badan, aplikasi ini juga menyediakan kita fitur teledokter. Dalam fitur ini, Ultimates dapat memeriksakan kesehatan diri, baik secara mandiri ataupun dengan konsultasi kepada dokter spesialis. Silahkan dipilih salah satu dari beberapa layanan berikut dan mengikuti langkah-langkahnya. Selain tracing, tracking, dan pemeriksaan kesehatan, aplikasi ini juga memiliki halaman khusus yang menunjukkan statistik kasus COVID-19 di lokasi kita, mulai dari kasus terkonfirmasi, suspek, kontak erat, kesembuhan, sampai angka kematian. Halaman ini dapat membuat kita semakin waspada dengan kondisi COVID-19 di sekitar lokasi kita. Mudah bukan Ultimates? Meskipun aplikasi ini sangat membantu kita, tetapi kita masih harus tetap mengikuti protokol kesehatan, menerapkan 3M, dan sebisa mungkin tetap di rumah saja. Vicky Fiana Susanto, Diana Talaleno melaporkan untuk UMN TV. Nah Ultimates, aplikasi inilah yang digunakan Kementerian Kesehatan dan gugus tugas untuk mengatasi pandemi. Beralih ke berita selanjutnya. Setiap tahunnya kita memperingati Hari Palang Merah Indonesia atau PMI yang jatuh pada 3 September. Organisasi kemanusiaan ini telah diakui dunia dan telah membantu berbagai korban bencana alam serta korban perang. Lantas, siapa sosok di balik PMI? Yuk kita simak liputannya. Ultimates, tanggal 3 September diperingati sebagai hari awal pembentukan Palang Merah Indonesia atau PMI. PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Meski proposal pendirian Palang Merah Indonesia sempat ditolak, Palang Merah Indonesia akhirnya disetujui dan telah mengabdi selama 76 tahun untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, siapa ya sosok pendiri di balik Palang Merah Indonesia? Buntaran Martoatmojo merupakan pria kelahiran Purworejo 11 Januari 1896. Beliau merupakan pendiri Palang Merah Indonesia yang akhirnya disahkan pada 17 September 1945. Sejak kecil, ia telah menerima fasilitas pendidikan Eropa yang baik dari keluarganya. Pada umur 22 tahun, Buntaran berhasil menyelesaikan sekolah dokternya dan melanjutkan karir sebagai dokter di kantor Inspektorat Semarang. Dokter pada masa persiapan kemerdekaan ini pernah diterbangkan ke Banjarmasin untuk mengatasi penyakit kolera yang mewabah di Kalimantan. Semasa hidupnya, Buntaran aktif dalam kontribusi mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Karena keaktifannya, Buntaran akhirnya ditunjuk untuk menjadi Menteri Kesehatan pertama di Indonesia oleh Presiden Soekarno yang masuk dalam kategori departemen paling utama pada awal persiapan kemerdekaan. Tepat 1 bulan setelah kemerdekaan, yakni 17 September 1945, terbentuklah Pengurus Besar Palang Merah Indonesia atau PMI atas perintah Presiden Soekarno yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Namun, Hari Palang Merah Indonesia bukan diperingati pada 17 September, melainkan pada 3 September sesuai tanggal pertama kali organisasi ini direncanakan. Sementara, tanggal 17 September diperingati sebagai Hari Palang Merah Nasional. Dennis Andreas, Phoebe Virginia, melaporkan untuk UMN TV. Ya Ultimates, jangan kemana-mana, karena kami masih ada informasi menarik lainnya sesaat lagi. Ultimates pasti sudah tidak asing dong dengan kendaraan umum kereta api. Tarifnya yang murah membuat masyarakat lebih memilih kereta api dibanding kendaraan lainnya. Namun, apa jadinya jika ada kereta api dengan tarif 25 juta ya? Penasaran dengan beritanya? Kita simak liputannya. Melaju, mengikuti berputarnya roda waktu. Siapa yang tidak tahu dengan transportasi kereta api? Transportasi darat yang sudah ada sejak 1864 ini sampai dengan sekarang masih memiliki banyak peminatnya. Dikarenakan tarifnya yang tergolong murah, walaupun banyak transportasi lain, tetapi masyarakat tetap memilih menggunakan kereta api. Namun apa jadinya jika ada kereta yang tiketnya seharga 25 juta rupiah?
Apakah masih berminat menggunakan transportasi ini? Interior kereta wisata itu seperti Ini dia kereta Sultan tujuan Bandung, Yogyakarta. Kereta ala Sultan ini hanya berkapasitas 19 orang. Fasilitas yang disediakan pun tidak biasa, seperti TV karaoke, tempat tidur, pramugara-pramugari, bahkan juga memiliki minibar dan lounge. Dengan sistem sewa, seharga 24 sampai dengan 25 juta rupiah, kita sudah bisa menikmati berbagai fasilitas yang ada di kereta ini. Desain artistik yang menunjukkan beragam pulau di Indonesia membuat kereta ini dinamakan Kereta Nusantara. Dan ternyata, kereta Sultan ini sudah beroperasi sejak 2009. Tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia belum menyadari akan adanya kereta ini. Kereta Sultan ini viral sejak diposting pertama kali oleh akun TikTok Kevin. Walaupun harganya tergolong sangat mahal, namun ia merasa kalau itu menjadi pengalaman berharga untuknya. Kevin yang memposting video ini berhasil mendapatkan 1 juta view dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Berkat video yang dipostingnya itu, kereta Nusantara dengan tujuan Bandung Yogyakarta kini diketahui banyak orang. Ultimates, masihkah kamu berminat untuk mencoba kereta Sultan dengan berbagai fasilitasnya ini? Robi Roni, Angelin Lumban Gaul melaporkan untuk UMN TV. Wah Ultimates, ternyata kereta dengan harga 25 juta ini sudah ada dari lama loh dan bisa disewa oleh siapa saja. Gimana? Apa Ultimates mau coba? Beralih ke berita selanjutnya. Ultimates, anime adalah salah satu bentuk hiburan yang cukup digemari, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh ceritanya yang seru dan menarik. Berikut 5 rekomendasi anime yang dapat kami sajikan. Yuk kita simak liputannya. Hai Ultimates, dengan banyaknya layanan streaming yang menawarkan tontonan anime, kali ini UMN TV merangkum 5 rekomendasi anime yang bisa mengisi waktu luang Ultimates. Yang pertama adalah A Silent Voice yang juga dikenal dengan judul Koe no Katachi. Film yang diadaptasi dari komik dengan judul yang sama ini menceritakan kisah seorang pemuda dalam usahanya untuk menebus kesalahannya. Perundungan yang dia lakukan kepada seorang anak tuli saat masih kecil berakhir dengan dirinya dijauhi oleh seluruh temannya. Anime yang mengeksplorasi pembulian dan pengucilan dalam komunitas Jepang ini juga merupakan film garapan Kyoto Animation dengan rating paling tinggi di situs MyAnimeList. Tentu tidak perlu ragu lagi untuk mengeceknya ya Ultimates. Untuk Ultimates yang lebih menyukai komedi, Assassination Classroom bisa jadi pilihan menarik nih. Bagaimana jika suatu hari bulan hancur, dan ternyata yang menghancurkannya adalah guru baru yang harus dibunuh para siswa SMP. Gaya animasinya yang cerah dan fun, memiliki alur cerita yang lucu dengan jokes parodi yang menggelitik. Meskipun memiliki cerita yang sebagian besar berupa komedi, anime ini menunjukkan karakter development yang sangat baik dari awal hingga akhir serinya. Selain itu, anime ini bisa ditonton di Muse Indonesia secara gratis loh. Mungkin judul anime ini cukup familiar bagi beberapa Ultimates. Hunter x Hunter 2011 adalah adaptasi serial komik yang diproduksi oleh Madhouse sebagai remake dari versi 1999 milik Nippon Animation. Bercerita tentang Gon yang bermimpi menjadi hunter dengan harapan bisa menemukan ayahnya yang merupakan seorang hunter legendaris. Anime ini menyuguhkan cerita dengan sejumlah karakter menarik dalam dunia cerita yang kokoh. Semua dikemas ke dalam anime yang cocok ditonton secara maraton. Selanjutnya juga merupakan anime dari Kyoto Animation, Violet Evergarden. Diadaptasi dari novel, anime ini menceritakan kehidupan Violet, seorang mantan prajurit anak yang bekerja sebagai penulis surat untuk memahami kata-kata terakhir yang diucapkan oleh orang yang disayanginya. Dalam anime ini, penonton akan mengikuti perjalanan Violet untuk menolong orang lain menuangkan perasaan mereka, sekaligus menemukan jati dirinya sendiri. Meskipun diproduksi sebagai serial anime, Violet Evergarden memiliki kualitas animasi yang setara dengan kebanyakan movie anime. Yang terakhir adalah Demon Slayer, pemenang New Type Anime Awards sebagai anime TV terbaik, sutradara terbaik, dan sejumlah penghargaan lainnya. Menceritakan seorang anak muda yang menemukan hampir seluruh keluarganya telah dibantai, menyisakan dirinya dan adiknya yang berubah menjadi iblis.
Serial ini mengikuti kisahnya dalam mencari cara untuk mengembalikan adiknya kembali normal, sekaligus membalaskan dendam kematian keluarganya. Dibuat oleh Ufotable yang juga memproduksi serial Fate, kualitas animasi dan adegan pertempuran yang mengalir dalam anime ini tidak perlu dipungkiri lagi. Campuran gambaran tangan dengan efek komputer yang mulus tentu akan memanjakan mata. Demikian 5 rekomendasi anime, Theonaldo Darmadi, Iren Putri, melaporkan untuk UMN TV. Ya Ultimates, berita tadi merupakan akhir dari perjumpaan kita. Tetap saksikan meja redaksi setiap Senin pukul 7 malam dan Sanantara besok pukul 7 malam hanya di kanal YouTube UMN TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Dea Natalaleno dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.